Oke, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih mereview artikel karya mahasiswa. Pada review artikel sebelumnya kita sudah mereview artikel karya Agus Nur Rofius Fan ya. Sudah kita berikan masukan agar penelitiannya semakin mendalam. Selanjutnya kita dengan penulis artikel selanjutnya dengan Mas Riah ya. Oke, dengan judul penelitiannya pembelajaran membaca dan menulis permulaan bahasa Indonesia di kelas 1 SDN. Oke, ya. Di sini kita berikan masukan bahwa penelitiannya memang ada dua tahap atau dua keterampilan di sini ya. Yang pertama mengenai pembelajaran membaca dan yang kedua mengenai menulis permulaan. Oke. Kan kita cek di sini karena posisinya di sini akan mengecek terhadap pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Belum ada salah satu hal, misalnya di sini menggunakan media atau menggunakan model pembelajaran atau metode di dalam proses pembelajaran itu atau teknik yang ada. Ini belum ada yang spesifik. Saran saya untuk artikel ini silahkan salah satunya di sana dipergunakan agar nantinya ketika melakukan proses pembelajaran, proses penelitian di sana langsung menuju ke salah satu cara yang digunakan untuk memacu misalnya di sini. Oke. Karena di sini pembelajaran kita cek dulu sebelum masuk ke dalam penelitian. Sebelum masuk ke dalam judulnya itu ya, oke. Agar tidak salah tangkap di sini abstrak. Oke, Mas Riah di sini identitas dari mahasiswa, emailnya sudah dicantumkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan abstrak di sini sudah ada tujuannya, sudah ada metodenya. Kemudian oke kan? Di sini temuannya ya tentang pendekatan metode teknik. Oke. Ya, ini harapannya memang di sini masuknya ke penelitian ya. Ke penelitian sehingga di sana semakin jelas sasarannya. Ya, oke. Hasil penelitian kita coba cek. Oke, kita menyesuaikan dengan pola yang ada di artikel ini. Sudah ada metode SAS, kemudian kupas rangkai. Dia akan menjelaskan berbagai macam metode yang ada di dalamnya itu seperti apa saja. Oke. Ya. Baik, ini penelitiannya, tinggal kita berikan masukan. Yang pertama, di judul ini pembelajarannya harus jelas ya. Kita masuk ke polanya ya. Kita berikan masukan di judul agar semakin jelas karena sasarannya tadi ternyata di dalam penelitian ini semuanya dikaji, baik pendekatan teknik, metode, model semuanya dikaji. Oke. Kita berikan masukan pola pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Bahasa Indonesianya tidak usah dicantumkan karena membaca dan menulis otomatis di sana terkait dengan bahasa Indonesia. Pola pembelajaran membaca dan menulis permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Oke, Anda akan mengkaji tentang polanya ya. Ini pertanyaan dari saya. Pola di sini karena semuanya ternyata dikaji, berarti pola di sini sudah dilakukan pengecekan atau penelitian di sini secara mendalam di sana.
Anda tentunya sudah menggunakan angket, mungkin ya di sana, atau wawancara, atau di sini observasi, atau di sana Anda memang sebagai pelaku ya. Ini berdasarkan hasil pengalaman. Namun data perlu dicantumkan nanti di dalam hasil dan pembahasan Anda. Tahun berapa di dalam proses pembelajaran itu terkait dengan pola-pola yang ada di sana. Karena ternyata Anda mengacu ke semuanya. Itu saran dari saya. Kita masuk di identitas diri mahasiswa. Di sini sudah ada keterangannya, identitas dirinya. Kemudian selanjutnya pada bagian abstrak sudah ada penjelasannya, prosesnya. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi ya. Coba nanti akan kita cek seperti apa prosesnya. Oke, selanjutnya ada temuan di dalam penelitian ini. Pertama, temuan tentang pendekatan, metode, teknik dalam pembelajaran membaca permulaan di sana seperti apa. Kemudian abjadnya, yang kedua terkait dengan metode struktural, metode teknik ceramah, semuanya ada di sini. Oke, kita gali lagi terkait dengan pendahuluan sekarang. Pendahuluan di sini sudah menjelaskan mengenai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini kemudian saran saya yang ada di sini semuanya gunakan kutipan tidak langsung pada penulisan artikel. Silakan dirubah. Ini mulai paragraf kedua ya. Paragraf kedua dari Mas Riah, silakan semuanya dirubah menggunakan kutipan tidak langsung. Paragraf ketiga sama, paragraf keempat sama. Oke, ini sudah ada hasil penelitian. Oke, sudah lengkap. Sekarang belum ada data dari Anda melakukan observasi. Oke, sudah ada observasi awal ya mengenai budaya menulis. Oke, ketika Anda melakukan observasi seperti yang saya katakan, tuliskan di sana hari, tanggal, bulan, tahun agar posisinya jelas ya. Oke. Metode silakan menyesuaikan dengan template sama dengan para peneliti yang lain di sini. Ketika Anda melakukan publikasi, gunakan template jurnal untuk menuliskan artikel ini langsung pada templatenya. Selanjutnya di sini metode. Oke, sudah lengkap. Hasil penelitian. Seperti yang saya katakan tadi, di hasil dan penelitian maka Anda akan menampilkan datanya. Di sana contohnya, di sana kapan pernah melakukan penerapan pendekatan metode teknik pembelajaran permulaan satu persatu di sana. Karena di sini menjelaskan bahwa pembelajaran membaca permulaan menggunakan beberapa pendekatan metode. Ini datanya hasil penelitiannya di sana silakan dicantumkan. Ini dilakukan ini kapan. Nah, ini silakan data-data tersebut dimunculkan semuanya baru masuk ke pembahasan ya. Ini juga hasil dan pembahasan menyesuaikan dari templatenya. Apakah templatenya di sana posisinya dipisah-pisah atau dirangkai jadi satu terkait dengan teknik penulisan di dalam hasil dan pembahasan. Oke, ini sudah benar. Silahkan nanti dikaitkan dengan sudah ada teori yang melandasi, kemudian tinggal dikaitkan dengan penelitian sebelumnya sehingga akan semakin lengkap di sini. Ya, gunakan semuanya kutipan tidak langsung. Yang saya harapkan nanti kita tuliskan di sini karena pendekatan metode teknik ini Anda membahas ada dua ya. Ada yang pertama terkait dengan membaca, kemudian yang kedua terkait dengan menulis. Oke, kita berikan masukan terkait dengan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya Anda di sini sudah benar membahas mengenai dua. Yang pertama terkait dengan membaca. Oke, sebentar. Membaca di sana yang Anda jelaskan pendekatan kan. Misalnya pendekatan, teknik, metode, model. Ini yang digunakan dalam proses pembelajaran. Anda mengatakan
satu persatu di sana pernah digunakan. Ini kapan? Ini proses pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini dijelaskan bagaimana hasil di tiap proses pendekatannya itu, hasil penerapan ya, penerapan dari pendekatan, teknik, metode, model satu persatu Anda jelaskan dengan contoh materinya seperti apa. Oke, sama ketika masuk Anda ke menulis, ketika Anda ada pendekatan, ada teknik, ada metode, ada model, ketika menerapkan itu satu persatu kapan. Nah, ini proses pelaksanaannya seperti apa, bagaimana hasil penerapannya. Nah, ini contoh materinya di mana. Ini perlu ada jelaskan satu persatu di dalam hasil dan pembahasan, sehingga di sana diketahui satu persatu, misalnya tingkat kesulitannya, keunggulannya di dalam pendekatan, teknik, metode, model yang pernah digunakan di dalam proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan tersebut. Nah, itu jika itu semuanya, saya rasa Anda semakin lengkap, apalagi sudah mengaitkan antara teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga memang ada benang merahnya terhadap rujukan-rujukan atau referensi yang ada di dalam pendahuluannya Anda. Itu saran dari saya, karena artikel ini memang sudah sesuai dengan harapan, ini masuk ke dalam materi dan menjelaskan setiap detail di dalam penelitian ini seperti apa. Ya, semoga nanti artikel ini semakin lengkap lagi. Sampai berjumpa lagi di channel Arketypum 18 selanjutnya. Salam budaya.